Pemirsa, kafe dan restoran putar suara alam dan kicau burung tetap wajib membayar royalti. Meski menuai kritikan, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menjelaskan produsen fonogram punya hak ekonomi yang dilindungi undang-undang. Pelaku usaha tengah menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersial, di mana mereka diwajibkan bayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Terkait hal tersebut, kini banyak pelaku usaha yang memilih memutar suara alam sebagai alternatif karena takut dikenakan pungutan royalti saat memutar lagu-lagu milik musisi Indonesia. Musisi Anji menyoroti kebijakan Lembaga Manajemen Kolektif terkait suara burung yang kerap diputar di ruang publik. Ia mempertanyakan kejelasan pihak penerima royalti atas ambien atau suara burung yang diputar. Sebelumnya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menegaskan bahwa rekaman suara alam atau burung tetap mengandung hak terkait, khususnya milik produser rekaman yang merekam suara tersebut. Nah, jika itu didengarkan secara alamiah dan langsung dari sangkar burungnya, ya, tidak ada perekaman di situ, maka juga itu tidak perlu bayar royalti. Tetapi bila mana ada fiksasi musik di situ, ya, yaitu fiksasi itu mengacu kepada merekam karya musik yang bisa dilihat dan didengar. Nah, jika ada fiksasi, maka di dalam sebuah karya rekam itu ada perlindungan hukum. Nah, siapa-siapa yang punya hak di situ? Yang punya hak itu adalah pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, meskipun suara itu bukan musik yang diciptakan komposer, namun jika bentuknya adalah rekaman fonogram yang diproduksi oleh seseorang atau perusahaan, maka tetap masuk dalam ruang lingkung perlindungan hak terkait. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Ya, di tengah panasnya polemik penggunaan musik di ruang komersial, sejumlah musisi tanah air mengambil sikap. Thomas Ramdhan mengizinkan lagu ciptaannya dibawakan gratis, sementara Charly Van Houten bahkan akan memberi hadiah jika lagunya dibawakan. Polemik royalti musik di ruang publik komersial terus bergulir. Para pelaku usaha diwajibkan bayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait jika memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial. Tak sedikit pelaku usaha yang merasa terbebani dengan kebijakan pemerintah itu. Terkait hal tersebut, sejumlah musisi tanah air mengambil langkah guna memberi angin segar kepada para pelaku usaha. Alih-alih mempermasalahkan, musisi Charly Van Houten justru berjanji akan beri hadiah bila ia kebetulan berada di suatu tempat yang memutar dan membawakan lagu-lagunya. Sementara itu, Thomas Ramdhan, basis band Gigi, melalui media sosial Instagramnya juga memberi izin lagu ciptaannya dibawakan secara gratis oleh penyanyi dan band yang tampil dengan honor di bawah 5 juta rupiah per acara. Namun dia juga menegaskan hal itu hanya berlaku bagi penyanyi perintis. Sementara jika untuk keperluan komersial seperti iklan atau produk berbayar, maka harus melewati izin label. Kini para pelaku usaha tengah enggan memutar musik atau lagu para musisi Indonesia karena takut membayar royalti. Sejumlah pelaku usaha pun memilih memutar lagu atau musik bebas royalti. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Hal itu disampaikan Sudewo di Pendopo Pati untuk menjaga kondusivitas di Pati. Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat. Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati dan Dim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati dalam keterangan persnya mengatakan ia mengambil keputusan tersebut guna menjaga kondusivitas di Pati. Sudewo meminta maaf kepada masyarakat Pati atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat. Padahal esensi dari kebijakan tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan.
untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Meski kenaikan PBB P2 telah dibatalkan, warga Pati tetap akan menggelar aksi demo tanggal 13 Agustus mendatang lantaran kecewa dengan arogansi Bupati, bahkan meminta Bupati untuk diganti. Kita tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya Pak? Ya tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan menuntut supaya pejabat itu tidak bersikap arogan. Sementara salah satu kepala desa yang menyambut baik batalnya kenaikan PBB P2, Joko Waluyo, Kades Kedalungan, berterima kasih karena Bupati mau mendengar aspirasi warga. Kebijaksanaan yang bagus karena masyarakat ini dibutuhkan keamanan, dibutuhkan ketenangan, dan biar melalui keputusan itu Pati tentram. Dengan demikian, tarif pajak bumi dan bangunan PBB P2 akan diberlakukan tarif lama tahun 2024. Sehingga beberapa proyek seperti perbaikan alun-alun Pati dan RSUD Suwondo akan ditunda. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi Ayus melaporkan. Pemirsa, usai viral terkait curhatan Ustadz Dasat Latif yang rekeningnya diblokir, padahal uang tersebut untuk membeli bahan bangunan masjid. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengklaim sudah membuka rekening masyarakat. Saya hari ini berencana membayar besi, semen untuk pembangunan masjid saya. Jadi saya datanglah mengambil uang yang saya tabung di bank pemerintah. Setelah saya tiba ternyata rekening saya diblokir karena tidak aktif selama 3 bulan. Ustadz Dasat Latif menjadi salah satu dari ribuan nasabah yang rekeningnya diblokir. Dalam curhatannya, Ustadz asal Makassar tersebut mengatakan uang miliknya di rekening yang terblokir sejatinya merupakan tabungan untuk pembangunan masjid. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir 122 juta rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan lebih.